pada hari ini Ibu Bapak, saya akan tiba di sebuah kesimpulan dari topik pembahasan penghargaan diri yang sehat itu. Karena itu apa yang akan kita pelajari hari ini, itu bicara mengenai lebih kuat dari yang dikira. Mazmur 139 masih merupakan nats firman Tuhan yang sama yang kita baca pada hari ini, sebagaimana nats firman Tuhan ini juga yang kita pelajari minggu pertama, kedua, ketiga kemarin. Nah, sebelum bicara panjang lebar, yuk kita lihat dulu ayat Alkitabnya Ibu Bapak. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Mari membaca dalam hitungan ketiga. Saudara buka Alkitabnya sama-sama. Oke, hitungan ketiga Ibu Bapak, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Iya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Terus, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya terakhir. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Katakan amin. Dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca barusan Ibu Bapak, saya mengajak kita semua memberikan fokus perhatian kepada apa yang dicatat di ayat 14 ayat bacaan kita barusan tadi. Tepatnya kalimat yang berbunyi, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekali lagi ada kalimat yang penting kita garis bawah, yakni kalimat yang berbunyi kejadianku dahsyat dan ajaib. Kata kejadianku dahsyat dan ajaib ini Ibu Bapak sama sekali tidak ada hubungannya dengan penampilan fisik atau dengan kondisi fisik. Hanya karena fisik kita sempurna, ukuran badan atau ukuran tubuh kita sempurna, warna kulit kita sempurna, lalu kita mengira itulah yang dimaksud dengan bagian frasa atau kalimat kejadianku dahsyat dan ajaib. Bukan sama sekali Ibu Bapak. Kata kejadianku dahsyat dan ajaib ini sekali lagi tidak ada hubungannya sama sekali dengan postur tubuh atau keadaan luar seseorang. Katakanlah postur tubuh saudara seperti apa, atletiskah atau tidak, atau kondisi fisik kita ini seperti apa keadaannya, adakah yang kurang atau utuhkah, lengkapkah seluruhnya. Tidak ada hubungan kondisi postur tubuh kita atau kondisi fisik kita dengan kalimat yang berkata kejadianku dahsyat dan ajaib. Kata kejadianku dahsyat dan ajaib ini juga tidak ada sama sekali hubungannya dengan kepribadian seseorang atau bakat yang dimiliki oleh seseorang. Apakah kepribadiannya melankolis dan lain sebagainya, bakatnya tarik suara, keterampilannya bagus dan lain sebagainya. Tidak ada hubungan antara kata kejadianku dahsyat dan ajaib dengan semua kecerdasan atau hard skill atau kecerdasan yang kita miliki, dengan bakat-bakat dan jenis-jenis kepribadian yang kita miliki. Tidak ada hubungannya dengan itu Ibu Bapak. Sebaliknya Ibu Bapak, kata kejadianku dahsyat dan ajaib ini sebenarnya merupakan sebuah kesimpulan yang menggambarkan secara spesifik tentang infrastruktur seseorang ketika dia diciptakan. Kata kejadianku dahsyat dan ajaib ini lebih kepada sebuah kesimpulan yang menggambarkan tentang hebatnya organ-organ tubuh
yang dibentuk oleh Tuhan Allah di dalam diri kita tatkala Dia menciptakan kita semuanya. Kalimat kejadianku dahsyat dan ajaib ini sekali lagi sebuah kata yang paling tepat untuk menjelaskan atau menggambarkan bagaimana cara Allah di dalam merancang serta menempatkan hal-hal yang tidak kasat mata, tetapi Dia taruh di dalam diri kita, yang tidak bisa dijangkau oleh nalar kita, tetapi Dia taruh di dalam diri kita. Ada dua kata yang paling tepat untuk menggambarkan seperti apa hebatnya, seperti apa luar biasanya. Dia memperhitungkan, Dia merencanakan, bahkan Dia membentuk, Dia menenun keberadaan kita ini sejak kita menjadi janin di dalam rahim ibu kita. Dan kata yang paling tepat menurut bahasa ibu kita ialah dahsyat dan ajaib. Itulah pemilihan kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana keberadaan kita ini, betapa luar biasanya kita ini. Begitu kira-kira ibu bapak. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan penampilan fisik, dengan postur tubuh, dengan jenis kepribadian, atau dengan bakat atau kecerdasan yang ada pada kita. Sama sekali tidak. Kejadianku dahsyat dan ajaib itu menjelaskan seperti apa hebatnya rancangan Tuhan, seperti apa luar biasanya Tuhan membentuk kita, seperti apa dahsyatnya Dia menempatkan dalam hidup kita ini hal-hal yang jauh melampaui nalar kita, yang tidak bisa kita bayangkan, hal-hal yang jauh melampaui dari apa yang kita kira, hal-hal yang jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Sekali lagi itu lebih tepat kata, pemilihan kata dahsyat dan ajaib adalah pemilihan kata yang lebih tepat untuk menggambarkan hal-hal yang tidak kasat mata itu ibu bapak. Untuk menggambarkan hal luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita ini. Oleh karena itu bapak ibu saudara, kalau kita sudah memahami, sudah mengerti seperti apa proses terjadinya atau kelahirannya kita, seperti apa keberadaan kita, bahkan seperti apa dahsyat dan ajaibnya kita, bahkan hal-hal yang Allah taruh, hal-hal yang Allah kerjakan, yang Allah isikan dalam diri kita. Setelah kita mengerti dan memahami ini, maka seharusnya kita akan ada pada taraf berpikir bahwa kita bukan tipe orang yang mudah kewalahan hanya karena tekanan datang ibu bapak. Kita harusnya ada pada level itu. Setelah kita memahami bahwa dua kata yang paling tepat untuk menggambarkan keberadaan kita ini, bahkan semua potensi, organ tubuh dan lain sebagainya yang ada dalam diri kita, dua kata itu adalah dahsyat dan ajaib. Ini karena memang sudah nggak bisa lagi dijelasin dengan bahasa apapun. Sudah tidak ada lagi pendekatan yang lebih kuat, yang lebih akurat untuk menjelaskan betapa luar biasanya. Sebab itu di dalam ayat 18 kalimatnya berkata, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Tak terkira ibu bapak. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Saking luar biasanya karya ilahi Tuhan atas hidup kita ini bapak ibu. Karena itu setelah kita memahaminya, setelah kita mengertinya, maka kita seharusnya sudah ada pada posisi berpikir bahwa ternyata kita ini bukanlah tipe orang yang mudah jatuh seharusnya. Kita ini bukanlah tipe orang yang mudah hancur berantakan tatkala tekanan berat menghantam kita. Walau barangkali halangan yang menghadang kita di depan itu kelihatannya tidak tertahankan lagi Bapak Ibu. Walau kelihatannya tantangan dan persoalan yang datang bertubi-tubi itu membuat kita kelihatan kehabisan energi, stamina. Tetapi entah bagaimana, sekali lagi saya menggunakan kata ini Ibu Bapak, entah bagaimana, walau kita sudah mengalami rasa berat karena tekanan yang ada,
Entah bagaimana kita bisa bangkit lagi ibu bapak. Entah bagaimana kita bisa segar lagi. Entah bagaimana kita bisa berjalan lagi. Entah bagaimana kita bisa beraktivitas lagi. Entah bagaimana kita bisa berlari lagi mengejar impian kita. Entah bagaimana semua itu terjadi di dalam diri kita. Kenapa menggunakan kata entah bagaimana? Karena memang kita nggak memahami. Sebab pada dasarnya berdasarkan keterangan Alkitab ini ternyata kita ini melampaui apa yang kita kira. Keberadaan kita melampaui apa yang kita pikirkan. Keberadaan dan kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan di dalam diri kita ini ternyata jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Karena itu jangan lagi berpikir lemah dan gagal. Jangan lagi memiliki mentalitas aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak kuat, aku tidak ada di posisi itu atau belum seperti itu. Melihat dua kata yang paling tepat untuk menggambarkan seperti apa kuatnya kita, seperti apa hebatnya kita, seperti apa luar biasanya kita, seperti apa infrastruktur serta organ-organ yang ada di dalam diri kita ini. Dua kata itu adalah dahsyat dan ajaib. Maka sekali lagi seharusnya taraf berpikir kita sudah berada pada level kita bukan tipe orang yang mudah kewalahan, yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bukan tipe orang yang mudah dihancurkan. Katakan amin. Boleh saja masalah datang, boleh saja persoalan datang, tapi dengar sobat, tidak pernah satu pun dari masalah dan persoalan yang diizinkan datang untuk menghancurkan kehidupan kita. Saya nangkap isi hati Tuhan begini Bapak Ibu. Adapun tujuan daripada Tuhan mengizinkan semua hal-hal berat itu di hidup kita, hanya ingin mengingatkan kita seberapa hebat kekuatan yang ada pada kita, seberapa besar potensi yang ada pada kita. Makanya Rasul Paulus mengkonfirmasi, atau dasar Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan manusia. Saya percaya ibu bapak, dasar Paulus mengutarakan pengajaran itu, membahas tema itu adalah Mazmur 139 ayat 14 ini. Karena sejatinya faktanya berdasarkan firman Allah, infrastruktur dalam diri kita ini tak bisa dijelaskan dengan nalar kita, dengan bahasa ibu kita, tak bisa digambarkan, tak bisa dibayangkan, sebab jauh melampaui apa yang kita pikirkan, jauh melampaui apa yang bisa kita jangkau dengan nalar kita, jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Karena itu semua yang terjadi di sekitar kita tidak melampaui kekuatan kita. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Allah. Saya ingin ibu bapak, sebelum saya masuk pada bagian berikut, saya ingin mengkunci ini dulu di benak saudara, mengkunci ini di hidup saudara. Saudara mesti sepakat dulu dengan firman Tuhan bahwa kita ini jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Ternyata kita ini jauh melebihi apa yang kita kira, kita bayangkan. Ternyata kita ini jauh melampaui apa kata orang. Kita ini dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan dong. Kalau saudara sudah ada di level ini, saya akan coba bawa kepada saudara bukti-bukti yang meyakinkan bagaimana kata dahsyat dan ajaib adalah kata yang paling tepat, atau dua pilihan kata yang paling tepat untuk mengafirmasi atau mengkonfirmasi tentang bagaimana proses pengadaan kita atau terjadinya kita dahsyat dan ajaib. Coba kita lihat Bilangan pasal 11. Mari buka bersama-sama yuk ibu bapak. Bilangan pasal 11. Kita baca beberapa ayat Alkitab lebih dahulu. Kita akan coba lihat seberapa kuat sebenarnya kita, sehingga kalimat yang dipergunakan atau kata yang dipergunakan dalam hal menggambarkan keberadaan kita tatkala diciptakan adalah dahsyat dan ajaib. Bilangan pasal 11 akan memberikan penjelasan. Kita lihat bersama ya, kita baca lebih dulu mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 10. Hitungan ketiga ibu bapak, 1, 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata,
siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih 6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat 7. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Terus rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Oke, kita fokus sebentar pada apa yang dicatat di ayat 4 sampai dengan ayat 10. Itu adalah sebuah narasi yang mengkisahkan bagaimana orang Israel menggerutu, bersungut-sungut, bahkan mengerang, bahkan juga memberontak kepada Musa sang pemimpin mereka, hanya karena hal-hal lahiriah atau hanya karena hal-hal sepele, yaitu tidak ada daging. Hanya gara-gara sudah beberapa waktu lamanya tidak pernah makan daging, mereka kemudian menggerutu lalu komplain kepada Musa, sang pemimpin terbesar sepanjang sejarah. Dalam komplainnya mereka tidak malu-malu, ibu bapak. Setiap orang di pintu kemahnya menangis. Musa, apalah artinya kami yang kau bawa dari tanah Mesir? Karena ternyata setelah kami ikut dalam perjalanan ini, sudah sekian tahun tak pernah kami dapatkan daging. Tidak pernah kami makan daging. Tidak pernah kami dapatkan rasa-rasa bumbu, yang mana ketika di Mesir kami bisa merasakan rasa aroma rasa bawang merah. Kami bisa menikmati aroma rasa bawang prei. Kami juga menikmati bawang putih. Tapi setelah ikut dalam perjalanan ini, kami cuma makan manna yang tidak ada bumbunya. Saudara pernah, kalau saya sih maklum kenapa orang ini menggerutu. Saya maklum. Oke, begini ibu bapak. Saudara pernah ke luar negeri atau ke kota besar beberapa minggu. Katakanlah saudara sudah tinggal di Jakarta atau tinggal di sebuah tempat di mana makanan khas daerah kita ini tidak kita temukan di sana. Kalau saudara sudah ada di mana ya, sebutlah di tempat tertentu, udah lama saudara cuma memakan makanan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang kita makan setiap hari di Tanah Karo. Saya yakin setelah seminggu, 2 minggu saudara akan ngomong sama teman di sana, boleh enggak bawa saya dulu makan BPK? Tak bantu cari BPK dulu. Aduh, udah rindu aku rasa sambalnya itu. Jangan bilang udah rindu aku darahnya itu. Sudah tak tertahan lagi nih, pengen makan BPK. Dan kalau seandainya saudara tidak ketemu juga, maka ketika saudara pulang ke Medan, makan pertama yang akan saudara singgahi, rumah makan pertama yang akan saudara singgahi adalah rumah makan BPK. Saudara mulai euforia menikmati karena saudara lihat rasanya pas, ada asam, ada asin, ada pedas. Kalau sudah dapat ini, luruslah tiang-tiang itu kita lihat. Panjang umur ini. Tapi kalau belum, kita nyari terus.
Kenapa kita pengen itu? Karena memang itu makanan yang sudah biasa kita makan. Nah, bangsa Israel selama di tanah Mesir biasa memakan makanan yang sudah diberi bumbu, antara lain bawang merah, bawang pre, bawang putih. Jadi jangan saudara pikir bawang pre itu cuma ada di tanah Karo. Semua pertanian-pertanian yang ada di Indonesia ini, yang ada di tanah Karo ini, semuanya ada di sana. Bahkan pertanian Israel itu jauh lebih menonjol dibandingkan pertanian-pertanian di negara manapun. Teman saya cerita ke saya bahwa dia baru pulang dari Israel. Dia warga NTT, masih muda. Memang mereka dikirim oleh pemerintah NTT ke Israel 6 bulan hanya untuk belajar bagaimana orang Israel melakukan pertanian atau membangun pertanian atau bercocok tanam. Lalu sepulang mereka dari sana, mereka dibawa pulang ke NTT dan kemudian mereka menerapkan semua metode serta ilmu yang mereka dapatkan. Itu hebatnya pemerintah di sana. Nah, saya mau tanya pemerintah di Kabupaten Karo, sudah adakah yang dikirim? Kita tanya pada rumput yang bergoyang. Coba lihat ibu bapak. Semua bangsa Israel bersungut-sungut. Tidak ada bawang. Bayanginlah kalau saudara ulek sambal nggak ada bawangnya. Saudara makan nggak ada bawang putih, nggak ada bawang. Bayangin. Lalu kemudian ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa, lalu Musa jengkel, murka Tuhan datang hanya gara-gara daging. Gak pernah makan daging. Karena memang di ayat 4 sudah dijelaskan, mereka dimasuki oleh roh rakus. Jadi yang ada di kepalanya makan daging, makan daging, pengen makan melulu ini ya. Mereka lupa kalau kolesterol. Mereka harus jaga, perjalanan masih jauh, kalau sempat asam urat nggak nyampe di tanah perjanjian. Tapi oke, lalu apa keterangan ayat 11? Coba lihat ibu bapak yuk. Keterangan ayat 11. Mari kita perhatikan bersama. Ayat 11 sampai ayat 15 sekarang kita baca. 2, 3, iya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. 12. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pikullah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. 13. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami makan daging untuk dimakan. 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ini adalah reaksi Musa atas gerutuan, sungut-sungut bangsa Israel yang setiap orang menangis kepadanya hanya karena pengen minta daging. Musa stres loh, wajar Musa bingung. Karena jumlah bangsa Israel bukan 6 orang, 600.000 lebih. Lalu mereka yang 600.000 lebih ini menangis minta dikasih daging. Janari daca. Dari mana dapatnya? Udah di padang gurun. Ini kan permintaan yang tidak masuk akal ini sebenarnya. Minta makan daging. Makanya Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan ambil saja nyawaku, sudah tidak mampu aku memimpin bangsa ini. Terlalu berat tekanan ini, kalau kulanjutkan, kupaksakan, itu bisa celaka aku, kata Musa pada Tuhan. Makanya ambil saja nyawaku. Coba lihat. Artinya Musa sudah ada pada level ambang batas kekuatannya. Menurut Musa udah gak mampu dia tuh.
Kalau dipaksakan ini Tuhan katanya di ayatnya yang kita baca tadi. Kalau dipaksakan Tuhan celaka aku ini katanya. Coba lihat ya. Kita kan sering berpikir begitu tuh. Kalau ada masalah kita, pergumulan kita, aduh berat ini masalah ini. Berat tantangan ini, udah gak mampu saya. Sering begitu ya ibu bapak ya. Tapi coba ini yang menarik itu. Ini yang harus membuka mata kita. Kita lihat apa respon Tuhan Allah. Tadi reaksi Musa atas gerutuan bangsa Israel. Sekarang respon Allah terhadap gerutuan Musa. Ayat 16 kita baca sama-sama yuk. Mari kita baca dengan, ini perlu mantap nih kita baca ya. 16 dan 17. 2, 3 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Terus kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 17. Maka aku akan turun dan bicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Nah ini coba perhatikan, yang menarik ibu bapak. Coba lihat ibu bapak. Musa tidak pernah menyadari kalau di dalam dirinya ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang hebat. Musa tidak pernah menyadari dan melihat bahwa ternyata Allah telah taruh dalam dirinya sebuah potensi dan kemampuan yang dahsyat dan ajaib. Sehingga oleh seorang Musa dia bisa memimpin 600.000 orang bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi karena Musa nggak lihat apa yang Allah taruh dalam dirinya itu secara kasat mata, Musa nggak bisa mengerti, nggak bisa menangkap dengan nalarnya apa yang Allah kerjakan dalam dirinya itu. Akhirnya Musa putus asa dan berkata, lebih baik aku mati karena sudah berat tekanan ini dan aku tidak mampu. Kalau kulanjutkan memikulnya, celaka bagiku. Setelah Musa, Allah mengambil dari diri Musa kekuatan dan dibagikan kepada 70 orang itu. Coba lihat, Musa masih mampu melakukan tugas kepemimpinannya. Walau sebahagian dari kekuatannya sudah dibagi kepada yang 70 para pemimpin-pemimpin. Dengan kata lain, kekuatan yang dalam diri seorang Musa ini ternyata jauh melampaui kekuatan lebih dari 70 orang, ibu bapak. Lebih dari 70 para pemimpin kekuatan yang Tuhan telah taruh dalam diri Musa ketika Tuhan menciptakan Musa, menjadikan Musa. Makanya kalau saudara baca ketika kisah Musa lahir, kaget saudara Pak, Bu. Waktu Musa lahir itu ada pengumuman dari Firaun. Semua bayi laki-laki yang lahir di Israel bunuh. Itu perintah Firaun kepada para suster-suster, para bidan-bidan yang menolong proses persalinan. Tapi ketika giliran bayi Musa lahir, para bidan melihat ada yang lain dalam diri Musa ini. Bahkan ibunya pun bilang, ini agak lain ini dari anak pertama kedua. Itu sebabnya Musa diselamatkan. Dengar ibu bapak, Tuhan gak pernah salah ketika mengizinkan kita terlahir. Boleh katakan amin. Tuhan gak pernah salah ketika mengizinkan kita ada di sebuah rumah tangga, ada di sebuah keluarga model bagaimanapun. Tuhan gak salah. Kalau seandainya tadinya kita akan lahir, bertumbuh, berkembang di Nigeria, maka Tuhan akan mengisi diri kita ini dengan kemampuan-kemampuan untuk bisa bertahan bahkan berkemenangan di negara Nigeria model itu. Tuhan gak salah merancang ibu bapak. Kalau tadinya Tuhan tahu kita akan tinggal di Timur Tengah, di daerah mana yang paling menyesakkan menurut saudara. Kalau tadinya kita akan lahir di sana, saya yakin Tuhan pun sudah merancang semua, mempersiapkan semua sebelum kita menjadi janin bahkan. Dan ketika kita terlahir di daerah yang sangat menyesakkan itu, kita bisa bertahan dan berkemenangan di daerah itu. Jadi kalau Musa punya kemampuan
lebih dari kemampuan 70 para pemimpin. Tapi Musa tidak tahu. Musa tidak mengerti kemampuan itu ada padanya. Makanya Tuhan izinkan persoalan. Tuhan izinkan pencobaan. Tuhan izinkan ini. Supaya dengan masuk datang persoalan, akhirnya Musa tahu seberapa hebat kekuatan yang ada pada dia. Karena itu gak main-main ketika firman Tuhan bilang begini, Ibu Bapak, pencobaan yang kamu alami itu biasa, gak melebihi kekuatan. Gak main-main. Jadi kalau pencobaan datang, persoalan datang, kita masih mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, mencari orang-orang untuk disalahkan. Saudara belum paham juga firman Tuhan ini. Kita belum mengerti juga kebenaran ini. Gak ada, Pak. Gini, kalau seandainya masalah itu lebih besar dari kemampuan saudara, saya yakin Tuhan gak izinkan itu datang pada saudara. Saya yakin saudara. Kalau seandainya persoalan atau tantangan itu melampaui batas ukur saudara, Tuhan gak akan izinkan. Lah, bukankah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia dan adil? Gitu kan keterangan kitab suci kita tentang Allah yang kita sembah. Dia setia, adil. Beda ini setia dan adil, Ibu Bapak. Setia artinya dia konsisten dengan perkataannya, dengan firmannya. Dia komit dengan firmannya. Dia tidak akan melanggar apa yang diucapkannya. Itu namanya setia. Kalau hari ini dia ngomong, besok dia langgar, ngomong lagi besok dia langgar, bukan setia. Apa kata Tuhan? Tuhan ngomong kita dahsyat dan ajaib. Bahkan semua hari-hari yang akan kita jalani selama kita hidup sudah ditulis di kitab kehidupan. Lah, berarti kan apapun yang akan kita hadapi di depan tidak luput dari perhitungannya. Yang paham katakan amin dong. Udah ditulisnya. Karena semua sudah ditulis di kitab kehidupan itu, Ibu Bapak. Makanya bagian kita adalah menjalani hari-hari yang ada sesuai dengan kitab kebenaran firman. Supaya apa yang dia rancang, yang dia inginkan itu tergenapi dalam hidup kita. Sobat, ini yang harus kita bangun dalam diri kita. Berhentilah berupaya bagaimana menjadi orang yang saudara inginkan. Bekerjalah, berupayalah, capailah bagaimana menjadi orang yang Allah inginkan. Kalau hanya fokus kita masih supaya seperti apa yang kita inginkan, kita belum memahami secara komprehensif, secara menyeluruh isi daripada firman itu. Karena itu, Ibu Bapak, dia setia, dia akan komit. Kalau dia bilang nggak melebihi, ya karena dia memang setia. Adil, Allah kita itu adil. Gini Pak, Ibu, kalau disebut Allah kita itu adalah Allah yang adil, dia sudah tahu tantangan di depan itu beratnya, atau beban di depan itu beratnya 200 kilo. Kalau dia sudah tahu beban yang di depan itu 200 kilo, dia nggak mungkin membentuk kita dengan batas kemampuan cuma 120 kilo. Kalau sampai dia menjadikan kita dan mengisi batas-batas kemampuan dalam diri kita seukuran 120 kilo, sementara dia tahu, karena dia kan maha tahu, sementara dia tahu beban yang akan dihadapi 200 kilo. Kalau ini yang terjadi, dia tidak adil. Kenapa dia disebut adil? Karena dia tahu beban yang akan di depan, makanya dia siapkan kemampuan kita di melampaui beban yang ada di depan. Itulah saya dan saudara yang disebut dengan dua kata di Alkitab, dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dahsyat dan ajaib. Itu dua kata yang paling tepat menggambarkan keberadaan kita. Jangan telan mentah-mentah suara iblis, bisikan si setan. Oke, saya ada di bagian terakhir. Coba begini, Bu Bapak. Saudara tahu Daud lah ya. Tentu saya bahkan berulang-ulang bicara soal Daud ini. Coba begini, kita mundur sebentar. Kita masuk di rumah tangga orang tua Daud. Alkitab bilang bahwa Daud ini ayahnya bernama Isai. Lalu pekerjaan mereka adalah
menggembalakan kambing domba. Mereka tinggal jauh dari ibu kota. Keluarga ini keluarga sederhana, bukan keluarga konglomerat atau keluarga kaya raya atau keluarga terhormat, bukan. Makanya mereka tinggal di daerah pegunungan jauh dari ibu kota. Kemudian punya anak laki-laki beberapa, salah satunya Daud. Daud ini paling bungsu. Berdasarkan keterangan Mazmur, Daud ini diberi tugas untuk menggembalakan kambing domba di padang belantara. Coba lihat, anak bungsu. Kita ini orang normal, anak bungsu selalu diperhatiin lebih dari yang lain. Pada umumnya begitu yang aku tahu. Ini oleh Isai, anak bungsu, sengaja ditaruh di padang belantara. Itu berarti ayahnya tidak berharap Daud ini panjang umur. Makanya dia tempatkan di padang belantara supaya dengan demikian singa, beruang, binatang buas bisa memangsa dan menerkam dia di sana. Oke, saya lompat ceritanya. Ketika Daud ditaruh di padang belantara, lalu kemudian kita sudah tahu dari Alkitab, Daud ini bukan orang yang tinggi, tampan, tegap, gagah perkasa. Bukan pula orang berpendidikan dan orang berpengalaman. Bukan. Beda sekali dengan kakak-kakaknya, Eliab, Aminadab dan seterusnya. Beda. Mereka tinggi, tegap, gagah perkasa, layak jadi perwira. Tapi coba lihat, lihat dulu apa yang saya tangkap ini dari kebenaran firman Tuhan. Apa sih masalah ayah Daud? Apa masalah Isai dengan Daud? Sehingga ketika Nabi Samuel datang ke rumah mereka untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja menggantikan Saul, Isai tidak membawa serta Daud. Apa sebenarnya masalah Isai dengan Daud? Sehingga Daud dilupakan, diabaikan. Gak dibawa. Loh, apakah Daud ini sosok merupakan ancaman di keluarga Isai? Tidak. Bukan pintar, bukan terpelajar, bukan tinggi tegap, punya postur yang bagus, layak menjadi raja, bukan. Jadi tidak ada sebenarnya yang dikhawatirkan dari Daud seandainya Daud dijemput dari padang belantara lalu diikut sertakan berjumpa sama Samuel. Tapi kenapa? Apa nih yang terjadi? Saya lompat ke bagian berikut. Setelah Daud akhirnya diurapi, lalu kemudian Daud kembali ke padang belantara dengan domba-domba ayahnya. Satu ketika ayahnya panggil Daud menghantarkan makan dan minum untuk putra mereka yang sedang ada di medan tempur berhadapan dengan Filistin. Daud mengiyakan. Daud datang bawa makanan untuk diberi makan kepada kakak-kakaknya. Artinya Daud ini baik dong. Baik. Dia melakukan hal yang baik dong kepada kakak-kakaknya, dia bawa makanan. Bisa saja dia menolak ayahnya, tapi Daud bawa. Daud ini udah baik bawa makanan kepada kakak-kakaknya. Kemudian dengar Goliat mencemooh Israel. Lalu Daud menawarkan diri, ingin mengalahkan Goliat. Baik juga dong niat ini. Baik iya kan? Coba. Daud ini baik. Yang dilakukannya baik. Gak ada mencemooh dan merendahkan siapapun. Tapi kenapa baik yang dilakukan oleh Daud ini malah membuat kakaknya merendahkan Daud di depan pasukan Israel? Coba mikir dulu kita yuk. Apa sih sebenarnya masalahnya? Padahal ini bukan hal yang jahat. Kalau tadi karena buruk, jahat, lalu dia dicemooh, direndahkan, maklumlah. Ini baik, dia menawarkan diri untuk mengalahkan Goliat karena gak ada satupun yang berani tampil. Malah Saul pun raja Israel ikut meledek Daud. Alkitab bilang soal Saul ini dia pria paling tinggi, berperawakan paling besar dari semua pria yang ada di Israel. Sementara Daud adalah pria yang paling pendek dari antara pria orang Israel. Ketika Daud dibawa ke Saul, tatkala mau berhadapan dengan Goliat, Saul buka baju perangnya, lalu dikasih kepada Daud. Kan
mempermalukan Daud namanya itu. Baju orang besar, orang yang terbesar dikasih dipakai orang yang paling kecil. Ya tenggelam lah idah ayona. Nggak kelihatan lah orangnya karena ketutup. Betapa besarnya jubahnya, baju tempurnya Saul itu. Ini kan merendahkan hal baik yang dilakukan Daud. Tapi coba lihat ibu bapak, kenapa itu nggak berhenti? Ini penting. Daud tidak melihat bahwa dia ini sebuah ancaman, tidak mengetahui seberapa hebat dia. Tapi dengar, ada dua yang tahu. Allah tahu seberapa hebat kemampuan yang ada pada Daud. Kalau kepada Musa Tuhan sudah taruh kemampuan melampaui 70 para pemimpin, Allah tahu kemampuan yang dia sudah taruh kepada Daud, yakni kemampuan yang jauh melampaui semua pria yang ada di Israel. Sehingga oleh Daud Israel bisa bersatu dan Israel menjadi kaya makmur sampai sekarang. Bahkan perisai Daud ketika bertempur yang kita kenal sekarang bintang Daud itu menjadi simbol kemakmuran Israel sampai sekarang, bahkan menjadi bendera mereka. Coba lihat. Di samping Tuhan tahu kehebatan yang dia taruh dalam diri Daud. Ini yang kedua. Iblis juga tahu seperti apa potensi yang telah Tuhan taruh dalam diri Daud. Karena itu sebelum semua potensi atau semua hebat itu, hal-hal hebat itu menghasilkan karya-karya besar untuk keagungan Tuhan, iblis mencoba membunuh dan menghentikan Daud. Supaya Daud melihat dia adalah lemah, dia gagal, dia tidak berdaya, tidak kuat, dia tidak bisa, dia tidak layak. Karena itu begini kawan, sering sekali yang menjadi alasan kenapa semua persoalan diperhadapkan datang, masalah-masalah bertubi-tubi, tantangan datang. Ingat baik-baik kisah Daud. Itu karena setan tahu seberapa hebat potensi yang Tuhan taruh dalam diri masing-masing kita. Dan setan tidak ingin melalui potensi hebat itu terbangun karya-karya yang hebat. Makanya dengan semua cara, dengan berbagai model, dengan semua orang, dia mencoba mengubur dan menghentikan kita. Tapi karena sudah terlanjur kita tahu kebenaran ini, sudah terlanjur kita tahu apa hal hebat, hal dahsyat, hal ajaib yang Tuhan telah taruh dalam diri kita, maka mulai hari ini jaga baik-baik benih itu, rawat baik-baik, kerjakan hal-hal hebat, karena sejatinya kita dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Kalau saudara ada di posisi pemikiran seperti ini, 2024 bukan musim yang menakutkan buat saudara. 2024 dengan semua tantangan dan persoalan dan krisis serta isu-isu yang dibangun, yang dihembuskan, tidak akan menciutkan semangat kita menjalani hari-hari dan membangun karya-karya hebat. Ayo kawan, saya berdoa supaya dari gereja kita ini lahir orang-orang yang bisa mengerti betapa dahsyat dan ajaib karya ilahi atas dirinya, sehingga dia bisa membangun hal-hal besar di luar sana, bisa menjadi berkat di luar sana, bisa melakukan hal-hal besar di luar sana. Walau masalah bertubi-tubi, walau orang menjengkal kita, mengabaikan kita, pilihlah untuk mendengar apa kata firman Allah. Kita dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Saya mengajak kita menyanyikan nyanyian bersama-sama. Dan sepulang dari ibadah ini, ibu bapak, hal pertama yang harus termeterai di hidup kita adalah pahamilah, milikilah pengertian yang benar ini, bahwa kita dahsyat, kita ajaib. Kita lebih dari yang saudara kira, kita lebih dari yang dipikirkan orang. Walau hal baik saudara lakukan pada orang, tapi orang tetap menjahati saudara, jangan syok, jangan kaget, jangan bertanya, jangan kecewa, jangan putus asa. Sering sekali tujuan dari semua itu diizinkan supaya kita mundur, kita menyerah, kita membangun mentalitas dikasihani. Tapi kita sudah terlanjur mendengar firman ini, sekali sudah terlanjur mengetahui firman ini, jangan lagi terima semua penilaian buruk tentang kita. Jalani hari-hari yang ada dengan mempercayai semua hal untuk menang dan berhasil di tengah keluarga model bagaimanapun saudara tinggal berada.
Di tengah tempat atau keadaan seperti apapun situasi yang saudara hadapi, Tuhan sudah beri kemampuan di sana untuk saudara bisa bertahan, bahkan berkemenangan.